Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KBS dimanapun antum berada, insya Allah pada hari ini kita akan melakukan pemusnahan terhadap suatu benda yang berbentuk kelambu, yang mana sebagian orang meyakini di kelambu itulah ia memiliki kembaran yang tinggal. Maksudnya adalah kembaran dari bangsa jin atau kembaran gaib. Bisa juga mereka menganggap bahwa di kelambu itu terdapat anak mereka, yaitu anak dari bangsa jin. Dan atas keyakinan itu pula, kelambu tersebut dirawat selama bertahun-tahun. Dimanapun ia pindah rumah, maka kelambu itu akan dibawa. Biasanya dikasih guling juga, dikasih bantal juga, disediakan juga perlengkapan bayi, seolah-olah memang itu disediakan untuk seorang anak dari kalangan manusia. Dan biasanya minimal 1 tahun sekali yang punya kelambu ini rutin melakukan ritual-ritual untuk memberi makan yang mereka anggap sebagai kembaran atau anak mereka itu. Yaitu biasanya mereka melakukan larungan atau melarungkan seperti telur, ketan dan lain-lain ke sungai. Yang mana mereka menganggap bahwa anak atau kembaran mereka itu berbentuk buaya yang setelah dilahirkan lari ke sungai. Makanya mereka menganggap bahwa setiap tahun anaknya itu harus dikasih makan. Seperti itu. Padahal ketahuilah saudaraku, sesungguhnya tidak ada manusia yang memiliki kembaran atau memiliki anak dari kalangan bangsa jin. Sesungguhnya yang kita anggap sebagai anak atau kembaran itu adalah bangsa jin yang menipu daya, yang membodohi kita, yang membuat kita percaya seolah-olah itu adalah anak mereka. Terkadang pada momen-momen tertentu, bangsa jin itu masuk ke tubuh manusia, mungkin keluarganya yang punya kelambu ini, lalu mengaku-ngaku seolah-olah aku ini anakmu katanya, atau aku ini kembarannya si orang ini gitu. Lama tidak dikasih makan, lama tidak diopeni, lama tidak dirawat, maka sesungguhnya itu adalah tipu daya bangsa jin. Ya, bagi yang sudah mengetahui ini, yang sudah paham bahwa ini adalah tipu daya jin, memang terkadang enggan atau takut untuk memusnahkan kelambu ini, karena mereka menganggap kalau kelambu ini dimusnahkan, takutnya mereka akan diserang oleh penghuni dari dalam kelambu ini. Padahal sesungguhnya benda-benda semacam ini bukan hanya kelambu, mungkin keris atau yang lain yang ada isinya, dirawat atau tidak, diopeni atau tidak, diramut atau tidak, maka dia pasti akan mengganggu siapapun yang menjaganya, menyimpannya. Meskipun sebenarnya itu bukan punyanya sendiri. Jadi mungkin ada dititipkan dari orang tua, dari teman, maka siapapun yang menyimpan benda itu di rumahnya, maka orang yang di rumah itu akan mengalami gangguan dari bangsa jin yang ada di dalam benda-benda itu. Ya, mungkin selama ini gangguannya tidak begitu terasa secara fisik. Saya sehat-sehat saja, keluarga saya sehat-sehat saja. Padahal ada gangguan yang lain yang tidak disadari. Misal, orang yang tinggal di dalam rumah tersebut, berapapun orangnya, biasanya emosinya tidak stabil atau gampang sekali meledak-ledak, gampang sekali terjadi pertikaian, perpecahan, perkelahian, perselisihan di rumah tersebut. Entah itu dari orang tua terhadap anak dan sebaliknya, adik, kakak atau yang lain. Terus juga akan dibuat malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga akan sering mengalami mimpi-mimpi buruk atau mimpi-mimpi yang aneh. Misalnya sering mimpi berjumpa dengan buaya, karena tadi di kelambu ini diyakini bahwa kembarannya berbentuk buaya, gitu ya. Kadang juga mimpi hamil, mimpi melahirkan, atau sering bermimpi berada di air, di perairan yang mengalir. Nah, itu yang jarang kita sadari, bahwa sesungguhnya itu adalah gangguan jin yang bersumber dari benda-benda yang kita yakini selama ini, bahwa itu adalah kembaran kita, itu anak kita, maka sesungguhnya pasti bukan. Dan ada satu gangguan yang fatal, dan ini juga tidak disadari oleh seseorang yang menyimpan benda-benda seperti ini. Dan jika tidak disadari sampai ia meninggal, maka kesalahan ini, sesuatu yang tidak disadari ini akan menyerumuskannya ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Yaitu apa? Gangguan akidah, keimanan. Allah telah menjelaskan di dalam surat Al-Jin ayat 6,
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya di dalam ayat itu arti gampangnya adalah Allah melarang adanya kerjasama antara manusia dan bangsa jin. Allah melarang adanya akad, pemohonan, permintaan pertolongan, perlindungan, rezeki, jodoh, atau apapun yang itu kepada bangsa jin. Allah telah melarang. Karena bangsa jin itu seolah-olah melindungi, menjaga, membantu, menolong, padahal dia hanya akan memberikan kesesatan kepada manusia. Jadi kalau kita berkeyakinan bahwa kita memiliki kembaran atau seorang anak dari bangsa jin, dan kita tunduk kepada anak kita tersebut, mempersiapkan segala kebutuhannya, maka sesungguhnya kita telah terjebak di dalam kesyirikan. Dan Allah juga telah terangkan di dalam surat An-Nisa ayat 48, yang artinya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selainnya. Maka pengertian dari ayat ini adalah, jika manusia berada di dalam kesyirikan, dia keburu meninggal sebelum sempat bertobat, maka pastilah tempatnya di neraka. Abadan, kekal, abadi selama-lamanya, tidak ada satu orang pun yang mampu menolong. Bahkan Rasulullah sendiri tidak akan sanggup memberikan syafaat kepada orang tersebut. Maka mulai sekarang hindari keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan akidah, yang bertentangan dengan agama kita, yang bertentangan dengan syariat. Ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Hadis, dan pendapat-pendapat para ulama yang masyhur. Baik, sesaat lagi kita akan langsung menuju ke lokasi benda itu atau kelambu itu disimpan. Nanti insya Allah akan saya beritahukan juga bagaimana cara memusnahkannya, dan apakah bangsa jin akan balik menyerang seseorang kalau seseorang tersebut memusnahkan benda-benda, atau dalam hal ini adalah kelambu yang tadi ya. Ikuti saya, jangan kemana-mana, jangan di skip. Bismillah. Ya teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi di mana kelambu tadi disimpan, yaitu tepat berada di belakang saya, yang disimpan di sebuah kamar yang mana oleh pemiliknya kelambu ini sudah disimpan selama bertahun-tahun. Tadi menurut penjelasan beliau kurang lebih 8 tahun. Bayangkan jika memang ini telah dihuni oleh bangsa jin, maka selama 8 tahun itu juga kita hidup dengan mereka tanpa kita sadari. Banyak gangguan yang mereka berikan tapi kita tidak sadari. Maka dari itu insya Allah sesaat lagi kita akan musnahkan kelambu ini. Semoga Allah permudah. Ya, langsung saja kita bakar kelambu ini. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara memusnahkannya. Baik teman-teman, kita akan melakukan eksekusi terhadap kelambu ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa cara memusnahkan benda-benda seperti ini, jika bendanya terbuat dari kayu, maka cukup dibakar saja. Selama proses pembakaran cukup baca ayat kursi saja, atau ayat yang lain boleh, tapi kalau hanya baca ayat kursi saja, insya Allah itu sudah cukup. Kalau benda-bendanya jimat-jimat atau benda-benda pusakanya berbentuk logam, kuningan, dan lain sebagainya yang sejenis, maka rendam dulu dengan air ruqyah, mungkin 1 malam ya, sore direndam, besok pagi diambil. Setelah kering, buatkan api besar, dimasukkan. Setelah gosong, maka dirusak bentuknya, dipukul pakai palu, dibengkok-bengkokin segala macam, baru dipendam di tanah, gitu ya. Tidak perlu takut jin yang ada di dalam benda itu akan mengganggu kita. Seperti yang saya bilang di awal tadi, mau kita rawat atau tidak, maka jin-jin yang ada di dalam benda ini tetap akan mengganggu kita. Maka demi tauhid yang tegak, demi keimanan yang sempurna, demi menghindari kesyirikan, harus dilakukan pemusnahan terhadap benda-benda tersebut. Dan ritual-ritual yang selama ini dilakukan, hentikan. Jangan pernah lagi dilakukan. Sedikit penjelasan, jika seseorang memiliki benda-benda seperti ini, maka dirinya dan keluarganya berpotensi akan diikuti atau diganggu oleh jin nasab. Ketika seseorang yang punya benda ini meninggal, maka disuruh atau tidak disuruh, jin tersebut akan langsung otomatis turun ke anak cucunya. Biasanya anak cucunya yang diikuti adalah sebanyak 7 turunan ke bawah. Maka dari itu sadarlah teman-teman bahwa ini adalah sesuatu yang mampu membahayakan diri kita sendiri dan keluarga kita.
Baik, langsung saja kita musnahkan benda ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya, alhamdulillah teman-teman, kelambu yang tadi telah kita musnahkan, telah kita bakar. Insya Allah biarkan saja nanti sampai hangus, maka insya Allah penghuninya sudah tidak ada lagi. Kita doakan bersama, semoga saudara kita yang tadi menyimpan kelambu ini, Allah beri pelindungan, Allah beri keselamatan, baik secara fisik, jasmani, rohani, terutama ya akidahnya. Allahumma amin. Itu saja, semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.